Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah di pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama menerima khotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dalam karyanya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pengantar firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas pimpinan Tuhan pada hari ini. Kami boleh berkumpul melalui YouTube streaming ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh membawa kami pada pengertian yang benar tentang Engkau, dan juga pada apa yang Kau nyatakan pada kami, supaya kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan berbuat yang terbaik dalam hidup kami, menjadi anak Tuhan yang selalu setia dalam panggilan kami. Terima kasih Bapa, nyatakanlah firman-Mu hari ini, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Pemeliharaan Tuhan Sempurna, yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam hidup di masa pandemi ini, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan supaya kita tidak tertular COVID-19, yaitu dengan cara memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal yang paling utama yang utama adalah merubah perilaku hidup kita. Dengan bahasa lain yaitu dengan istilah new normal. New normal itu adalah sebuah perilaku kehidupan manusia yang diajarkan kepada kita semua oleh pemerintah atau himbauan supaya kita melakukan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari virus corona atas kita. Karena hal-hal itu jika tidak kita lakukan dapat membuat virus COVID itu datang kepada kita dengan cara yang kita tidak tahu tentunya. Hal yang kita perlu lakukan adalah mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga kita melakukan protokol yang lain dengan menggunakan masker, kemudian juga menggunakan antiseptik, dan juga melakukan pembersihan dengan desinfektan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Misalnya kita tidak perlu pergi ke kerumunan atau ke tempat banyak orang berkumpul. Kita menahan diri untuk masuk ke dalam kumpulan seperti itu. Oleh karena itu dianjurkan juga kita harus berhati-hati supaya tidak ada kerumunan kalau kita membeli di pasar atau mungkin di mal, supaya virus itu tidak menjangkiti kita. Memang pada akhirnya kita tahu bahwa ada beberapa pasar yang akhir-akhir ini ditutup karena ternyata ditemukan puluhan orang penjual, pada khususnya orang yang dapat dikatakan dalam pemantauan. Ketika dilakukan rapid ternyata reaktif, ketika dilakukan swab ternyata mereka positif terkena COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan demikian kita harus belajar untuk menggunakan cara baru dalam hidup kita. Karena kita mengerti bahwa selama beberapa hari ini penderita corona itu mengalami tingkat yang tertinggi, sampai mencapai 1.000 orang per hari. Meskipun itu adalah, kalau kita lihat grafiknya, mengalami fluktuatif, artinya naik turun, tetapi masih pada posisi yang tertinggi atau posisi yang teratas. Oleh karena itu berarti menunjukkan bahwa tingkat penyebarannya semakin hari semakin tinggi, atau kalau dalam bahasa statistik ini pada posisi tertinggi, dan kita menunggu dengan protokol itu, grafik itu menurun dan melandai. Sebetulnya new normal itu baik dilakukan jika sudah mengalami grafik
yang melandai atau mengalami tingkat yang bawah atau terendah. Tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan. Mengapa? Karena ekonomi Indonesia tentunya akan mengalami kelumpuhan jika itu terjadi dalam jangka panjang. Bapak Ibu bisa membayangkan, banyak hotel ditutup, banyak mal ditutup, banyak orang yang tidak boleh membuka lahan pekerjaan mereka. Kemudian transportasi juga mengalami masalah. Mereka tidak boleh bepergian. Mereka harus menggunakan banyak syarat supaya mereka bisa bepergian. Dan itu memang berhasil menekan angka penyebaran. Tetapi akhirnya ekonomi mengalami masalah. Dan kalau itu berlangsung terus-menerus, Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Sehingga hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah membuat cara hidup baru, yaitu dengan new normal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salah satu cara hidup new normal adalah dengan melakukan menjaga jarak seperti yang saya sampaikan tadi. Terjadi physical distancing, dan saat ini perangkat digital lah yang menjadi bagian kita. Kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan perangkat digital. Tentunya kita bertanya, apa itu digital? Secara teknis, kalau kita menjelaskan kata digital itu memang rumit. Tetapi mudah saja kalau kita mau mendefinisikan secara sederhana, yaitu menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan seorang dengan yang lain. Sehingga diperlukanlah alat yang kita sebut dengan handphone atau telepon genggam dalam bahasa Indonesia masa kini, yaitu dengan istilah gawe. Kalau Bapak Ibu mendengar kata gawe, itu adalah handphone. Itulah perangkat digital yang sekarang itu marak digunakan, baik oleh guru mengajar murid, membimbing murid, memberikan soal kepada murid, juga demikian murid menjawab soal itu kemudian juga diserahkan kepada guru. Juga orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri juga melakukan hal sama. Mereka membuat laporan, membuat tulisan pun dengan jaringan internet melalui laptop. Jika mereka tidak punya laptop atau komputer jinjing, maka mereka juga menggunakan handphone yang berbasis digital atau yang Android. Tentu handphone biasa kita tidak bisa menggunakannya, tetapi harus berbasis Android yang menggunakan sistem digital supaya bisa melakukan. Sehingga dengan alat digital itu pun, maka dunia kita itu menjadi dunia digital yang kita sebut dengan digital world. New normal is a digital world. New normal itu adalah dunia digital. Itu yang sebenarnya sekarang itu sedang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara. Sehingga generasi kita itu disebut juga generasi connect. Bapak Ibu tentu mengerti generasi connect, yaitu generasi terhubung. Terhubung oleh apa? Oleh perangkat-perangkat digital. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang sesungguhnya perangkat teknologi digital itu menguntungkan kita. Paling tidak ada 7 hal yang menguntungkan. Pertama, mudah untuk berkomunikasi, fleksibel, kita bisa melakukan di mana saja, di tempat apa saja kita juga bisa melakukan. Kemudian di situ kita juga melihat bahwa WiFi sangat penting, data juga penting. Kemudian ada fenomena online shopping. Kemudian kita juga melalui digital itu juga bisa mendapatkan arah mapping, ya map atau mapping bisa kita temukan di sana. Kita bisa mencari sebuah tempat yang jauh dari tempat ini, di Jakarta misalnya. Kita bisa temukan di sana dengan menggunakan digital, yaitu petunjuk arah atau kita menggunakan Google Map atau ada juga yang lain. Kemudian melalui digital, perangkat digital, kita bisa membayar sesuatu tanpa kita harus mengeluarkan uang. Karena itu semua sudah terkoneksi, sudah terhubung, sudah terintegrasi antara bank, kemudian uang milik kita, dan juga pembayaran
pada sebuah konter atau toko. Dunia kita ini menjadi dunia yang digital. Kemudian juga ada beragam profesi yang bisa kita temukan ketika kita hidup di dalam dunia digital. YouTuber misalnya, itulah profesi baru yang bisa dilakukan. Ataupun mungkin digital marketing atau orangnya disebut dengan digital marketer. Itu bisa juga melakukannya, membuat desain-desain. Sehingga dunia kita adalah dunia marketing, dunia digital. Bisa kita membuat untuk market, untuk jual beli, shopping, untuk belajar dan lain sebagainya. Tetapi juga ada sisi negatif di dalam dunia digital, yaitu adalah sikap manusia yang cenderung individual. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, selalu ada kompetisi dan pembaruan itu pasti terjadi. Itulah yang menyebabkan manusia seringkali menghilangkan sikap kebersamaan di dalam dirinya. Kemudian juga etika, norma-norma yang hidup juga hampir tidak terbatas, karena hukum hanya menjangkau bagian-bagian tertentu dari digital world atau digital atau dunia digital dalam hal ini. Oleh karena itu, kita saat ini di dalam dunia digital atau new world, maka kita harus punya namanya new norm, atau kita sebut dengan norma-norma baru. Dengan dunia baru, kita memerlukan norma-norma baru, yaitu norma-norma baru itu harus menjadi bagian dari kita. Firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya dalam keadaan apapun kasih Tuhan, rahmat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Kita memang mengalami kesulitan dalam masa transisi dari dunia manual ke dunia digital, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ada satu keyakinan yang kita hayati, bahwa dalam kehidupan apapun juga, maka kasih setia pimpinan Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Dia selalu memelihara kita dengan rahmat-Nya yang luar biasa, dengan kasih setia yang tidak pernah lepas. Mungkin kita mengalami kesulitan karena cashless sendiri atau uang digital sendiri juga membutuhkan modal. Untuk bisa hidup dalam dunia digital, kita harus juga punya perangkat digital. Itu pun membutuhkan uang yang cukup. Kadang-kala seringkali kita melihat ada anak-anak di mana orang tuanya tidak punya HP, dia tidak bisa belajar. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang ibu, dia mengatakan hampir ketika pandemi terjadi, awal itu terjadi dan sekolah dinyatakan libur dan mereka harus belajar di rumah, anak itu tidak pernah melakukan apa-apa sampai pada kenaikan kelas. Dia tidak pernah mengumpulkan tugas karena orang tuanya tidak punya perangkat digital atau handphone atau Android di dalam dirinya. Oleh karena itu, hal itu tentu menjadi tantangan. Tetapi apapun tantangan-tantangan yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Juga kemudian banyak pendeta yang juga tidak beraktivitas karena tidak mampu menjangkau program-program yang dibutuhkan. Mereka tidak bisa mengoperasikan Adobe Audition, Adobe Video tidak bisa, Viva Video tidak bisa, sehingga cenderung diam. Mereka hanya bisa mengirimkan suara lewat HP dan berhenti sampai di situ saja. Sehingga selama bulan demi bulan pelayanan di gereja itu hampir mati. Sekali dua kali memang itu dilakukan, tetapi setelah itu tidak ada perkembangan lagi. Dibutuhkan Bapak Ibu dan Saudara kesungguhan kita untuk mau belajar. Ketika dunia digital itu melanda kita, kita harus mau belajar supaya ketika kita merasa bahwa firman Tuhan harus disampaikan, kita juga harus belajar perangkat-perangkat apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya jemaat boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik di dalam hidupnya. Dan Tuhan memberi jawaban pada kita bahwa kasih setia Tuhan tak pernah habis. Dia selalu membimbing kita dan mendukung kita. Penyertaannya itu sempurna di dalam banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Karena kesukaran itu sesungguhnya adalah batu ujian, supaya dalam new normal yang akan datang kita menjadi kuat, kita menjadi tangguh dalam pelayanan. Kita harus tahu dan harus menyadari
bahwa new normal itu membuat gereja itu mengurangi jumlah perjumpaan. Karena dalam waktu-waktu mendatang, gereja itu hanya untuk kumpulan hari Minggu, dan itu pun dibatasi oleh waktu. Untuk menghindarkan COVID itu berkembang, dan itu harus ada di dalam pengawasan gugus tugas COVID-19, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten atau kota. Oleh karena itu, perjumpaan itu akan menjadi perjumpaan yang digital. Ketika orang menjangkau orang lain melalui sebuah percakapan melalui handphone, sebuah sapaan melalui Android, melalui WA, dan untuk bagian-bagian yang lain yang kita bisa perhatikan di dalam aplikasi yang kita miliki. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk memulainya. Kita belajar menegur, belajar menyapa, kemudian juga belajar memberi salam kepada saudara-saudara kita melalui WA, atau mungkin melalui Telegram, atau melalui sapaan pada Facebook. Mari kita belajar untuk menggunakan itu dengan baik di dalam hidup kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 23 mengatakan, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu. Disinilah bahwa providensia Dei atau pemberian Allah itu hadir dalam sisi hidup manusia, dan itu tidak lekang oleh waktu. Kata pagi baru itu menunjukkan bahwa setiap saat Tuhan itu hadir menyapa umatnya, dari dia bangun tidur sampai dia akan tidur. Oleh karena itu, kita jangan sungkan-sungkan atau jangan segan-segan meminta kepada Tuhan dan berdoa di pagi hari. Ketika kita membuka mata kita berdoa kepada Tuhan. Atau ketika kita mau tidur, kita menyapa Tuhan juga dalam doa kita. Seorang tokoh komunikasi Kristen pernah menuliskan dalam sebuah bukunya. Dr. Robi Chandra mengatakan, manusia Kristen sudah mengubah cara hidup. Dulu bangun pagi, mereka saat teduh menyapa Tuhan. Tetapi ketika gawe itu ada, bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Dia tidak lagi berdoa kepada Tuhan dan menyapa Tuhan, tetapi mengambil handphonenya dan melihat handphonenya itu baru berdoa. Demikian pula malam hari, bahkan melupakannya. Kita harus tahu dunia digital itu memiliki norma. Kita tidak boleh meletakkan handphone kita itu lebih tinggi nilainya daripada keyakinan kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa penyertaan ini sempurna dalam hidup. Dia membimbing kita ketika pagi hari kita bangun, dan ketika malam hari kita tidur. Dan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan itu. Oleh karena itu, meskipun kita hidup dalam dunia digital, kita tidak boleh melupakan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Sapalah dia setiap hari dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Baru kita beraktivitas dengan handphone kita. Demikian juga dengan ketika kita akan tidur, kita bisa melakukan hal yang sama, memuji dan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hidup kita. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kita boleh memahami perubahan hidup kita, dan kita harus tahu bahwa meskipun hidup kita mengalami perubahan, tetapi penyertaan Allah sempurna dan Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, rahmat-Nya menyertai kita dari hari ke hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh rahmat-Mu Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini juga membangun hidup kami, membimbing kami dan mengarahkan hidup kami menjadi lebih baik di masa mendatang. Pimpinlah kami senantiasa untuk selalu taat dan mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Dan kami tetap setia mengasihi Engkau, walaupun cara hidup kami mulai ada perubahan karena COVID-19. Tetapi kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, selalu baru setiap hari, dan besar setiamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Sukacita Tuhan adalah juga sukacita kami. Pimpinan Tuhan membawa kami menemukan hidup yang lebih baik di dalam langkah-langkah kami. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk segala perbuatan, tindakan dan langkah yang diambil gereja Tuhan. Kiranya berkatilah mereka menjadi pewarta kabar baik, di mana mereka melakukan kabar baik itu baik lewat WA, Instagram ataupun streaming, via Facebook ataupun via YouTube. Tuhan kiranya memimpin semuanya, sehingga apa yang diwartakan itu benar-benar adalah warta supaya mereka menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan akan terbangun di dalamnya dan menemukan kasih Tuhan hadir di sana. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, pemerintah yang sungguh-sungguh mereka melakukan upaya dengan baik di banyak kota dan banyak provinsi. Kiranya mereka yang dipimpin dapat melakukannya dengan disiplin, sehingga apa yang dikatakan sebagai new normal itu benar-benar dapat dilakukan dengan baik. Mereka dapat menjadi orang-orang yang mampu melakukan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jumlah penderita COVID yang saat ini mencapai tingkat yang tertinggi. Kiranya pimpin Tuhan bahwa kedisiplinan kami menentukan jumlah-jumlah seperti itu, sehingga jumlah yang tertinggi itu boleh turun segera. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami merasa khawatir karena beberapa hari ini jumlahnya mengalami fluktuatif. Dari jumlah tertinggi turun, kemudian tinggi lagi, turun lagi. Sesungguhnya itu mengkhawatirkan kami. Oleh karena itu tolonglah kami Bapa, supaya setiap orang yang ada di negeri ini belajar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh disiplin dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pelaku usaha yang sudah mulai menggeliat mengembangkan usahanya. Mereka sudah membuka toko-toko mereka, pasar swalayan ataupun mal-mal, dan juga hal yang lain yang dapat menambahkan keuangan buat mereka. Usaha mereka boleh berjalan dengan baik. Pimpinlah pemerintah supaya mereka dapat menolong para pelaku usaha ini dan memfasilitasi, sehingga kemudian mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat menggunakan usaha-usaha itu dengan baik dan mempunyai izin yang dapat digunakan juga dengan baik. Kami juga berdoa supaya pabrik-pabrik juga demikian. Mereka memegang teguh protokol kesehatan, supaya mereka yang ada di pabrik-pabrik itu pun tidak terpapar oleh virus. Juga di hotel-hotel yang mulai dibuka, mereka dapat melakukan protokol itu dengan baik, sehingga persebaran dapat dihambat. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga, kiranya Tuhan memberkati mereka dan menjauhkan mereka dari COVID, serta sakit, penyakit, dan kelemahan. Bimbinglah supaya Tuhan menyertai mereka. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan hadir dalam hidup kami. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang memerlukan pemulihan. Kami ingatkan saudara kami Bu Marni. Bu Marni setelah selesai menjalankan operasi kaki karena lukanya infeksi, Tuhan jamah dan berilah kesembuhan untuk Bu Marni ini Bapak. Pemulihan boleh terjadi. Demikian kami berdoa juga untuk Bapak Alfian Swandi. Tuhan memberkati sehingga Pak Alfian ini juga segera sembuh setelah diambil batu yang ada di ginjalnya, supaya batu itu hancur dan Pak Alfian boleh sehat kembali. Kami berdoa juga untuk Pak Bejo. Tuhan juga pulihkan, karena beberapa waktu yang lalu dia sakit ma akut, dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan dan kembali segar seperti biasa.
Terima kasih Bapa, kami berseru dan berdoa sepenuhnya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita kembali ke kegiatan kita masing-masing. Kita kembali kepada aktivitas kita dan dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik di hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Oleh karena itu, kita mengakhiri persekutuan pada hari ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, rahmat, kasih, dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini seterusnya
sampai selama-lamanya. Amin.